Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Oke, nah kali ini saya hadir akan membacakan cerita fiksi yang berjudul Rihan, Pangeran Kecil Bunda. Meskipun penuh misteri, tetapi cerita ini bagus, banyak mengandung pesan moral, mengandung nasihat yang baik. Silahkan disimak sampai selesai ya. Semoga bermanfaat. Oke, selamat mengikuti. Sekelompok anak panti asuhan bertamasya ke Bukit Hijau. Kalian boleh mencari bunga-bunga cantik dan serangga-serangga lucu yang selama ini kita lihat di buku. Tapi ingat ya, jangan pergi terlalu jauh. Pesan ibu asuh mereka. Hore, hore, hore. Anak-anak pergi berhamburan ke sana kemari. 5 anak laki-laki sibuk mengejar kumbang dengan penuh semangat. Tanpa terasa, mereka sampai di kaki bukit. Mereka melihat sebuah rumah kecil berbentuk jamur. Halamannya dipenuhi bunga-bunga pelangi. Kumbang yang mereka kejar terbang ke sana. Ayo kita masuk, ajak salah seorang anak. Begitu melewati pagar, wangi bunga-bunga pelangi menusuk hidung. Harum. Brak! Pintu rumah jamur terbuka. Anak-anak menoleh dan terbelalak kaget. Apa yang kalian lakukan di sini? Pergi! Jangan rusak bunga-bungaku. Bentaknya dengan suara parau mirip gagak. 4 anak merapat dengan tubuh gemetar. Hanya 1 anak yang tetap tersenyum. Dia bahkan menyapa ibu galak itu dengan ramah. Assalamualaikum Bu. Nama saya Rihan. Kami dari panti asuhan. Boleh ya kami melihat kebun bunga ibu? Sebentar saja. Soalnya kebun bunga ini indah sekali. Boleh ya? Ibu galak menatap bingung. Sudah sekian ratus anak diusir dari halaman rumahnya. Ada yang menangis, ada yang balas mengejek, bahkan lebih banyak yang kabur ketakutan. Baru kali ini ada yang malah tersenyum. Oh, sakit, sakit, tubuhku patah, tubuhku patah. Terdengar jerit melengking berulang-ulang. Anak-anak kaget bukan kepalang. Jeritan itu berasal dari sekuntum bunga pelangi yang tak sengaja terinjak oleh salah satu dari anak-anak itu. Kalian merusak bunga pelangiku! Dasar anak-anak nakal! Pergi! 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 Sang ibu galak menyerbu anak-anak sambil mengayun-ayunkan sapu besarnya yang mengerikan. Ayo kita pergi! Mereka kabur terbirit-birit. Hanya Rihan
yang kembali mendekat sambil menggosok-gosok pantatnya yang memerah. Dia melihat ibu galak mendekap erat-erat bunga pelangi yang patah sambil berlutut dan menangis. Wajah ibu galak yang pucat tiba-tiba menjadi merah, lalu hijau, kemudian biru, dan pluk, dia jatuh pingsan. Rihan berlari mendekat. Ibu, ibu kenapa? Dia pingsan karena terlalu sedih. Dia memang selalu begitu. Bawalah dia masuk, nak, kata sebuah suara dari dalam rumah. Dengan bersusah payah, Rihan berhasil membawa masuk ibu galak dan membaringkannya di tempat tidur. Terima kasih, nak. Sekarang tolong letakkan kain basah di dahinya supaya dia cepat sadar, kata suara yang sama. Rihan menoleh. Ternyata yang berbicara padanya adalah sebuah biola tua. Halo, senang berkenalan denganmu. Namaku Rihan, ucapnya mengenalkan diri. Seperti yang kamu lihat, aku biola. Panggil saja aku Ola. Terima kasih telah menolong Bunda. Maafkan perbuatannya. Sebenarnya Bunda amat baik kepada anak-anak. Tetapi itu dulu. Mengapa dia berubah galak? Tanya Rihan. Dulu ia mempunyai seorang anak laki-laki sebaya kamu yang amat disayangi. Namanya Aska. Suatu hari, teman-temannya mengajak Aska ke suatu hutan sepi. Padahal Bunda sudah melarang. Karena takut dibilang pengecut oleh teman-temannya, Aska pun ikut. Di hutan sepi itulah Aska jatuh ke dalam sumur. Teman-temannya ketakutan dan tidak berani menolong. Aska pun meninggal. Sejak itu, Bunda berubah. Selain sering bermimpi tentang Aska, dia pun membenci anak-anak. Dia menganggap anak-anak lah yang membuat Aska meninggal. Rihan mengangguk-angguk dan menatap Bunda. Kasihan Bunda, katanya. Setelah dikompres, Bunda kembali sadar. Dia menatap Rihan bingung. Apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya parau. Sebaiknya kamu cepat pergi. Aku tidak suka anak-anak. Tetapi dia tadi yang menolong Bunda saat pingsan, kata Ola. Aku tidak pingsan. Aku cuma tertidur. Dan tiba-tiba wajah Bunda berubah cerah. Dan aku bermimpi tentang Aska tersayang. Dia sekarang tinggal di istana indah di lembah bunga pelangi. Dia menjadi pangeran di sana. Dia menungguku untuk datang menyusul. Ya, dia memang anak baik, Askaku itu.
Rihan bertanya heran. Tapi Bunda, Aska sudah... Tidak, Aska tidak mati. Aska masih hidup. Bentak Bunda garang. Berani benar kamu berkata begitu. Tiba-tiba cuaca di luar menjadi gelap. Awan kelabu bergulung-gulung seperti ombak. Angin mulai menderu. Semakin lama semakin kencang. Wow, wow, wow. Suara angin berteriak. Rumah jamur pun terguncang-guncang. Berpegangan! Teriak Ola sayup-sayup di tengah deru angin. Badai akan menerbangkan rumah ini. Dengan suara berderak, rumah jamur terangkat dari tanah dan terbang berputar-putar bersama angin. Semua yang di dalam terkocok-kocok, pusing, dan tak sadarkan diri. Ketika sadar, Rihan melihat bahwa mereka telah mendarat. Dia mengikuti Bunda dan Ola keluar dari rumah jamur. Subhanallah, rupanya mereka kini berada di sebuah lembah yang dipenuhi rumpun-rumpun bunga pelangi. Lembah bunga pelangi, seru Bunda. Persis dalam mimpiku, Ola. Ola dan Rihan saling berpandangan. Lihat itu di puncak bukit. Jerit Bunda sambil menunjuk-nunjuk. Mereka terpesona melihat sebuah istana menjulang megah. Ujung-ujung menaranya menyentuh perut awan. Itulah istana Aska. Di sanalah dia menungguku, seru Bunda. Kemudian dia berlari tergopoh-gopoh ke arah istana. Aska, Aska, serunya. Bunda datang, Nak. Bunda, kembali Bunda, teriak Ola. Siapapun yang ada di sana, dia pasti bukan Aska. Aska sudah. Akan tetapi, Bunda tidak mendengar. Dia terus berlari memasuki gerbang istana. Ola dan Rihan terpaksa mengikutinya. Istana itu besar dan megah. Nyala lampu-lampu kristal memantul di dinding pualam yang licin. Di depan singgasana mereka berhenti. Seorang pangeran kecil duduk dengan agung di situ. Ola terperangah. Aska, bisik Ola tidak terdengar. Pangeran itu benar-benar mirip Aska. Bunda memeluk pangeran erat-erat. Aska, Aska, ini Bunda, Nak. Jangan tinggalkan Bunda lagi, sayang. Air mata Bunda mengalir deras. Bibi siapa? Aku tidak kenal Bibi, kata pangeran sambil mendorong Bunda menjauh. Bibi pasti tukang pel istana. Pengawal, suruh Bibi ini kembali bekerja. Jangan, seru Rihan. Pangeran, Ola dan Bunda terperangah.
Kembalilah bersamaku ke rumah jamur, Bunda, kata Rihan. Suaranya terdengar sedih. Sejenak Bunda terpana, lalu menggeleng. Tidak, biarpun Aska lupa kepadaku, aku tetap ibunya. Aku akan tetap di sini, walaupun harus bekerja keras membersihkan istana. Tanpa suara, Rihan dan Ola kembali ke rumah jamur. Kamu bisa main biola? Tanya Ola. Rihan menggeleng. Tapi aku mau belajar. Kamu mau mengajariku? Aku akan mengajarimu lagu kesukaan Bunda, seru Ola dengan mata berbinar. Dulu Aska suka memainkannya jika melihat Bunda sedih. Demikianlah hari-hari berlalu di lembah bunga pelangi. Rihan belajar dengan tekun sampai dapat memainkan sebuah lagu yang indah. Lagu itu begitu merdu sampai hewan-hewan datang mendekat ke rumah jamur. Bahkan suatu sore Bunda ikut mendengarkan. Wajahnya kini terlihat lelah dan semakin tua. Kamu mengingatkanku kepada Aska, kata Bunda kepada Rihan. Bunda mengingatkanku kepada Mama yang sudah meninggal, balas Rihan haru. Sewaktu Mama meninggal, wajahnya lelah dan tua seperti wajah Bunda sekarang. Rihan memeluk Bunda erat-erat. Bunda, jangan tinggalkan aku lagi ya. Bunda mengelus kepala Rihan pelan-pelan. Tidak bisa, Nak. Aska menungguku di istana. Ya, kamu harus kembali ke istana, Bibi. Pekerjaanmu belum selesai, kata pangeran yang tiba-tiba sudah sampai di tempat itu. Dia menunggang kuda sambil mengayunkan cemeti. Star! Cepat! Atau kau harus kupecut seperti biasanya. Bunda meloncat ketakutan. Baiklah, Aska. Baik, jawab Bunda sambil menangis. Jangan sakiti ibuku, seru Rihan geram. Duak! Dari atas kuda, pangeran menendang Rihan sampai terpelanting. Cepat, kembali ke istana, Bibi, bentak pangeran. Kudengar hari ini Gargolia si naga terbang lewat mencari mangsa. Biarkan dia memangsa anak bodoh ini saja. Terlambat! Dengan suara keras, sebuah bayangan hitam raksasa mendarat di hadapan mereka. Gargolia si naga terbang. Jangan aku
Ambil saja dia tidak berguna, tunjuk pangeran kepada Bunda. Tanpa banyak berkata, Gargolia yang kelaparan mencengkeram Bunda dan membawanya terbang. Kembalikan ibuku, seru Rihan. Dia melompat dan berpegangan erat pada ekor Gargolia. Melihat itu, Gargolia berpaling dan memukul Rihan berkali-kali dengan ujung sayapnya yang runcing. Walaupun tubuhnya penuh luka, Rihan tetap bertahan. Gargolia heran melihat kegigihannya. Lepaskan peganganmu, anak muda. Kau bisa mati kalau begini terus, kata Gargolia pelan. Tidak, aku akan terus begini sampai kau melepaskan ibuku. Gargolia berkedip-kedip menahan air matanya. Baiklah, katanya. Aku pun sangat mencintai ibuku. Biarlah aku mencari seekor gajah untuk makan malam. Gargolia melepaskan Bunda dan terbang menjauh. Rihan memeluk Bunda erat-erat. Gargolia melepaskan Bunda dan ketika sadar, Rihan mendapati dirinya terbaring di rumah jamur. Bunda dan Ola merawatnya penuh perhatian. Bunda, sekarang saatnya saya kembali ke panti asuhan, kata Rihan sedih. Mata Bunda berkaca-kaca. Bukankah kini aku ibumu, nak? Begitu kan yang engkau bilang pada Gargolia? Tetapi Bunda bilang pangeranlah yang menjadi. Bunda sadar bahwa dia bukan Aska. Aska telah mendahului Bunda ke sisi Allah. Kini engkaulah pangeran kecil Bunda yang sebenarnya. Mau kan kamu tetap di sini bersama Bunda sayang? Kata Bunda terisak-isak. Rihan mendengar Ola juga menangis. Bunda. Rihan memeluk Bunda erat-erat. Sejak itu, penghuni rumah jamur bertambah satu. Rumah jamur kini berbeda. Selain diisi oleh suara biola lagi, rumah jamur juga sering dikunjungi anak-anak. Wajah Bunda kini tidak lagi pucat dan berkerut. Wajah Bunda berbinar-binar karena bahagia.